silakan. Ya, Kita mulai. Selamat siang Bu Tea. selamat siang Ibu Nuri. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah Ibu sehat-sehat, baik. Alhamdulillah. Ibu terima kasih ya udah datang hari ini, udah mau jimit sama saya. Kita ngobrol-ngobrol aja sebentar ya Bu ya. Ya Ibu, sama-sama. Ya, baik Ibu. Jadi hari ini kita mau ngobrolin apa nih Bu? Hari ini itu sesuai dengan beberapa obrolan kita sebelumnya mungkin ya Ibu ya. Kita akan mengobrol mengenai permasalahan yang ada di pembelajaran yang ada di anak-anak mengenai bullying, Bu. Baiklah, jadi kita hari ini mau ngomongin tentang bullying ya. Bullyingnya maksudnya bullying yang seperti apa Bu? Ya, sebenarnya kalau dilihat dari permasalahan yang timbul di keseharian proses pembelajaran dan proses di sekolah itu memang banyak sih sebenarnya Bu ya bullying yang timbul itu gitu. Tapi mungkin yang kita ingin obrolkan kali ini adalah mengenai bullying verba yang memang secara tidak langsung anak-anak belum mengetahui bahwa hal tersebut bullying. Oh, baiklah. Jadi tentang bullying verbal ya, Bu ya. Jadi kenapa apa sih alasan murid ini melakukan hal tersebut? Ya, jadi begini, berangkat dari kejadian-kejadian yang ada di kelas, anak-anak itu melakukan bullying tersebut sebenarnya dari ketidaksengajaan, dari bercanda gitu ya Bu ya. Dari bercanda karena mereka sudah merasa dekat, karena mereka sudah merasa teman gitu. Dari bercanda, tapi bercandanya mungkin tidak tepat sasaran, tidak pas gitu ya bercandanya, tidak sesuai dengan aturan, bukan tidak tepat sasaran mungkin ya, tidak sesuai dengan Iya. aturan gitu. Jadi ya seperti itu. Hmm. Jadi menurut Ibu tadi apa anak-anak itu bercanda niatnya itu ya Bu ya, Ya, bercanda tapi bercandanya itu mungkin tidak sesuai, itu tidak sesuai ya, dengan aturan atau mungkin kelewatan gitu ya Bu ya ya, kayak betul gitu ya. ya Bu ya. Baiklah. Kalau begitu, menurut Ibu tujuan dari obrolan kita itu untuk hari ini apa ya? Untuk apa? Ya, tujuan kita dari obrolan kita kali ini ingin ya gimana ya, kita sharing ingin mengetahui agar bullying verba tersebut bagaimana caranya men-treatment atau berhadapan dengan anak itu supaya anak tuh sebenarnya tahu bahwa bullying dari hal-hal apa ya, contohnya kayak sebutan nama orang tua, menyebut nama panggilan dengan sebutan nama orang tua gitu ya. Nah, itu kan termasuk bullying. Nah, anak-anak kan belum tahu. Nah, tujuannya tuh gimana cara men-treatment anak tersebut gitu. Tapi kita supaya langsung kena nih bahwa anak itu sadar oh bahwa yang dilakukan itu adalah bullying gitu. Begitu. Jadi Ibu ingin apa ya sharing tentang bullying, terus mentreatment anak bahwa bullying itu sebenarnya tidak diperkenankan begitu ya Bu ya, Iya, dan apa agar anak itu tidak melakukan hal seperti itu, begitu iya bukan Bu betul. ya? Iya Oh betul. begitu. Baiklah. Baiklah Ibu, untuk hari ini kita punya waktunya sedikit ya Bu ya, karena bergiliran dengan kelompok yang lain. Jadi kira-kira Ibu itu ingin mendapatkan apa dari percakapan kita hari ini? Ya, mungkin hampir sama dengan tujuan kita kali ini ya, saya ingin kita mendapatkan eh, proses dari diskusi ini adalah supaya kita bisa men-treatment anak, terus kita bisa merealisasikannya seperti apa di lapangan, lalu tindak lanjutnya juga seperti apa, refleksinya bagaimana dari hasil obrolan kita kali ini gitu. Baiklah, jadi Ibu itu ingin
merealisasikan dan menindaklanjuti mengenai hal ini, begitu ya Bu ya. Baiklah, kalau dari pengamatan Ibu nih, bullying verbal itu sebenarnya bisa disebut bullying verbal jika apa? Ya, bullying verbal itu sebenarnya menurut pendapat saya ya, bisa Ya. dikatakan itu bullying verbal ketika memang pada ranah yang posisi yang salah gitu. Kan sebenarnya dari bullying verbal ini sebenarnya orang-orang mungkin bukan hanya anak-anak saja ya Ibu ya. Mungkin kita juga sebagai orang dewasa kadang tidak sadar gitu karena kita merasa bercanda, kita merasa dekat dengan teman gitu kan. Nah, kita ada kayak semacam bahan ejekan atau bahan apa ya, bukan ejekan ya, ejekan, tapi sebenarnya kita itu merasanya bukan ejekan gitu, kita kayak bercanda sama teman, tapi sebenarnya adalah ejekan dan itu bullying sebenarnya. Cuman mungkin konteksnya di sini adalah bagaimana lawan teman kita ini menerima atau tidak gitu ya, menerima ejekan tersebut atau tidak menerimanya. Baiklah. Jadi karena menurut Ibu bullying verbal itu jadi sebenarnya tujuannya itu hanya untuk bercanda gitu ya. Iya. Tapi bercanda ini menggunakan seperti kata-kata ejekan tadi ya, seperti kata Ibu. Iya, betul. Nah, dan menurut Ibu belum tentu temannya itu menerima bercandaan itu, bagaimana jika tidak menerima, begitu ya Bu ya? Iya, betul. Baiklah. Lalu kan sebenarnya bullying verbal ini sebenarnya tidak hanya ada di dalam lingkup sekolah aja sih sebenarnya Bu ya. Di Ya. dalam lingkup keluarga, adik dengan kakak gitu kan misalnya ya, terus di sekolah gitu. Ya sebenarnya berangkat dari hal-hal bercanda sih sebenarnya gitu. Cuman bagaimana kita mengarahkan anak ini agar anak ini tahu gitu ketika dia bercanda berarti dia harus punya batasan seperti itu. Baiklah. Ya, menurut Ibu nih ya. Jadi murid idealnya Ibu kan mengenai bullying ini jadi tidak ada ejekan lagi begitu ya tadi dari yang disampaikan. Nah, itu Ya. misalkan ada di levelnya atau tingkatan 10 nih ya. Anak-anak sudah tidak melakukan bullying tersebut, berarti itu udah tingkatan 10. Nah, sekarang menurut Ibu nih, posisi anak-anak atau murid-murid Ibu itu ada di level atau tingkatan berapa? Menurut saya ya diambil dari beberapa kejadian gitu, beberapa kejadian apa kejadian yang ada di sekolah gitu ya, terus kejadian ketika saya lihat anak-anak ketika sedang ngobrol bermain dengan teman-temannya di waktu istirahat gitu. Posisinya itu ada di nilai 4 mungkin ya Ibu ya, bisa saya bilang. Kenapa saya bisa bilang 4? Karena di situ masih banyak yang bercanda tapi mereka-mereka ini tidak sadar bahwa itu adalah bullying gitu. Oke. Baiklah, menurut Ibu, murid-murid Ibu di sini ada di tingkatan 4 ya, atau di level Iya. 4. Dan pastinya Ibu sendiri ingin anak-anak ada di tingkatan 10 gitu kan. Tapi Ya. untuk menuju tingkatan 10 itu pastilah tidak akan mudah ya Bu ya. Jadi paling tidak nih Ibu mau naik dulu anak-anak itu ke tingkat berapa? Atau Ya, ke level berapa? ya mudah-mudahan dengan kita memberikan treatment kepada siswa, kepada anak-anak gitu ya, bahwa dampak dari bullying, lalu ini termasuk ke dalam hal bullying gitu ya, lalu memaparkan bullying itu sebenarnya apa saja gitu kan. Jadi minimal anak-anak paham dulu, mengerti apa yang mereka lakukan itu sebenarnya sudah betul atau tidak gitu kan. Minimal paham itu ya saya berharap bisa ada di posisi nilai 8 gitu ya. Jadi pemahaman tentang bullying-nya dulu mereka paham gitu. Jadi dari situ baru mudah-mudahan anak-anak sudah mulai paham juga menjaga pembicaraan, tingkah laku dan lain-lain terhadap teman-temannya. Baiklah. Jadi Ibu setidaknya anak-anak bisa naik ke tingkat 8 gitu ya, ke level 8. Nah, apa yang bisa Ibu lakukan untuk membantu murid-murid ini menuju ke tingkat 8 itu?
Ya seperti tadi sih sebenarnya ya, prosesnya itu memang cukup panjang ya Bu, mungkin tidak bisa hanya 1, 2 kali gitu ya, dan prosesnya mungkin ini harus benar-benar, apa namanya, continue gitu ya, harus, kita komitmen gitu, kita harus komitmen gitu. Jadi kita kita harus ngobrol dengan anak gitu seperti teman, tapi kita punya aturan, punya rules juga gitu ya. Kita memberikan penjelasan, memberikan, pemaparan bahwa bullying itu apa, lalu dikaitkan juga dengan kehidupan sehari-hari gitu ya, yang supaya lebih mengena ke anak gitu, supaya anak lebih paham gitu. Misalnya dia punya adik, punya kakak. Baiklah. Eh, Kemudian nih menurut Ibu, agar anak ini tidak melakukan bullying, menurut Ibu, jadi Ibu itu harus memperlakukan anak bagaimana agar mereka tidak melakukan hal tersebut. Ya, Jangan sampai terjadi begitu. Gimana? sebenarnya kan kita konteks ini lebih ke bullying-nya lebih ke bullying verbal mungkin ya Ibu ya, kalau Ya, bullying ya. kan gitu. Nah jadi kalau dilihat kita, lebih lingkup ke bullying verbal, jadi kita gitu sebagai pendidik, sebagai guru memperlakukan anak lebih ke dari cara bicara kita gitu ya. Jadi kita menceritakan dengan cara bicara kita gitu, seperti apa ke anak gitu. Cara bicara kita, ketika, memanggil temannya gitu, ketika di kelas gitu, lalu cara bicara kita ketika menegur, temannya yang melakukan kesalahan gitu, lalu cara bicara kita ketika, memanggil anak ketika ada permasalahan dan lain-lain gitu. Jadi, di situ, terlihat gitu, di situ kita juga bisa menggambarkan bahwa kita, bisa menjaga tutur kata, eee, untuk sesama gitu. Baiklah. Jadi menurut Ibu kita harus melakukan tutur kata yang baik, begitu ya, bersikap Ya, yang baik dengan siapapun, dengan teman-teman, begitu ya. Jadi bisa ya, dicontoh begitu ya, Bu ya. iya, Baiklah. Nah, Ibu, bagaimana Ibu bisa melakukan semua itu? Kemungkinannya, caranya gimana gitu, Bu? ya. Apakah misalkan di hari pertama harus melakukan apa, atau misalkan yang pertama kita harus melakukan apa? Ya, sebenarnya kan tadi kita harus punya komitmen dan continue ya, melakukan itu. Jadi kalau misalnya kita berbicara, harus bagaimana dan harus kapan itu, ya mungkin, fokus utamanya kita kan ketika kita sedang di kelas ya, kita sedang di kelas, berhadapan langsung dengan anak. Tapi mungkin karena itu harus continue, jadi kita melakukannya di melakukan kegiatan tersebut gitu ya, men-treatment anak tersebut ketika kita sedang, istirahat atau kita sedang ngobrol anak ngobrol santai di luar jam pelajaran gitu, walaupun fokusnya tetap ada di kelas gitu. Baiklah, jadi ya caranya itu dengan obrolan gitu ya, Bu ya, obrolan dengan Iya. anak ketika waktu senggang, ketika waktu istirahat. Nah, tapi mungkin sih ya Bu, bagi saya mungkin beda-beda karena kalau ranah saya kan mungkin itu, karena saya di SMA mungkin kalau ngobrol sama anak kan jadi, kalau anak SMA mungkin lebih paham gitu ya, apalagi Ah, ya. dicontohkan dengan hal realistis yang ada di dalam kehidupan sehari-hari gitu. Mungkin kalau dengan anak SD mungkin atau SMP, mungkin bisa dengan cara, apa namanya, cerita gitu ya, kita membawakan obrolannya dengan cerita gitu kalau, santai. Tapi kalau di lingkup kelas, di dalam kelas mungkin di dalam pembelajaran dan lain-lain mungkin bisa diselipkan dengan cara kalau saya pelajaran bahasa Indonesia berarti mungkin bisa diselipkan dengan, menonton drama gitu di situ, lalu atau tidak kita membuat drama mini gitu ya, di mana di situ diambil, hikmahnya atau, apa ya, pembelajaran di dalam drama tersebut gitu. Baiklah. Kira-kira Ibu dalam langkah-langkah yang Ibu paparkan tadi kan ada cara-caranya ya tadi. Kira-kira siapa saja sih yang akan Ibu libatkan dalam cara-cara tadi yang Ibu sampaikan? Siapa saja yang dilibatkan? Ya, mungkin, eee, sebenarnya sih yang harus dilibatkan adalah semua guru ya, terutama Ya. gitu, semua guru. Jadi
ya kalau sebisa mungkin ketika uh, nanti ada praktik baik atau coaching dengan keseluruhan guru gitu atau ketika sedang rapat dinas mungkin ini jadi hal yang bisa diobrolkan kepada guru gitu bahwa tentang bullying ini gitu Kak, yang melibatkan tapi ya sebenarnya untuk melibatkan dalam yang memang harus continue, harus rutin itu ya minimal diri kita sendiri lah ya, selalu bisa dengan teman rekan se-NGMP, walaupun memang kewajibannya adalah semuanya gitu. Baik itu guru, baik itu warga sekolah gitu ya, warga sekolah bisa RU dan lain. Tadi ada beberapa cara ya yang saya dengar yang Ibu paparkan. Kira-kira yang mungkin Ibu lakukan nih ya dalam waktu-waktu dekat ini Ibu mau melakukan apa dulu? Ya, mungkin dalam waktu dekat ini ada 2 hal yang akan saya lakukan. Yang pertama adalah saya akan menyelipkan treatment ini di dalam pembelajaran saya gitu ya, pembelajaran bahasa Indonesia. Kebetulan kalau di SMA itu kan ada puisi, ada negosiasi, ada drama dan lain-lain. Mungkin akan diselipkan di situ di dalam setiap pembelajaran praktik gitu ya. Nah, lalu hal yang kedua mungkin di dalam pembiasaan. Di dalam pembiasaan itu bisa jadi juga ini menjadi program karena kan kalau di kita ada program wali kelas ya. Jadi setiap hari Kamis ada program wali kelas, pembinaan wali kelas. Mungkin itu bisa menjadi program juga harus selalu diingatkan gitu kepada anak-anaknya. Lalu ya ngobrol tadi ngobrol santai dengan anak-anak ketika istirahat seperti itu. Baiklah, tadi Ibu bilang dalam pembelajaran, dalam pembiasaan, lalu kalau bisa dalam pembinaan wali kelas begitu ya Bu ya. Nah, kira-kira nih kapan itu akan Ibu lakukan? Kapan? Ya, kalau berbicara waktu mungkin ini yang tadi saya bilang lebih ke dia konsisten ya gitu. Kita punya komitmen, kita konsisten. Kalau kapan kita akan mulai langsung mungkin ya. Kalau saya akan melaksanakannya, saya akan melaksanakan langsung mulai di pembelajaran saya gitu. Berarti mulai hari ini juga ketika pembelajaran saya akan menyelipkan itu gitu. Terus nanti ketika kita coaching lagi dengan guru-guru pembelajaran yang lain atau ketika kita praktik baik juga ini menjadi program juga tingkat dinas ini juga bisa dilakukan dalam waktu yang cepat. Baiklah, jadi Ibu akan melakukannya langsung hari ini ketika pembelajaran Ibu, begitu ya Bu ya? Ya. Baiklah. Ya. Baiklah Ibu, kita sudah ada di ujung sesi ya Bu ya. Menurut Ibu apa yang Ibu dapatkan dari sesi kali ini? Ya, yang saya dapatkan dari sesi kali ini kita bisa mengetahui nih permasalahan apa yang terjadi, lalu kita bisa membuat perencanaannya seperti apa dan solusinya juga. Baiklah, kalau begitu nanti kita ngobrol-ngobrol lagi ya Ibu ya. Saya ingin mendengar nih cerita Ibu lagi tentang hasil dari rencana-rencana yang sudah Ibu lakukan. Gimana Bu? Boleh nggak Bu? Ya. Boleh Bu, boleh. Terima kasih ya Bu ya. Kita berjumpa lagi nanti. Ini harus di stop dulu nggak rekamannya? Atau langsung? Kayaknya stop. Stop ya.